Ya, nih. Berarti videonya di sana more. Nah itu terus video panel. Nah, Ya. Iya. Aduh. Nah, yang di situ ya. Ya. Baik ya, maaf ada gangguan sinyal. Kemudian yang baru bergabung dan yang mengikuti Zoom ini pasti tahu tadi sudah saya sampaikan. Untuk absen memang lagi saya tutup, nanti tak buka lagi ya. Jadi nggak usah banyak yang tanya di WA berarti tidak mengikuti Zoom. Udah itu kesimpulannya. Baik, untuk geologi kita lihat Jepang seperti Indonesia bagian dari Ring of Fire atau cincin api. Terdapat gunung yang tertinggi yang terkenal tadi sudah kamu lihat yaitu Gunung Fuji. Gunung Fuji. Orang Jepang mengatakan Fujiyama. Jepang juga kaya dengan flora dan fauna. Nah, dan ternyata 67% wilayah Jepang berupa hutan. Ada flora berupa pohon ek. Ya, di Indonesia nggak ada pohon ek. Bambu, maple, beech, dan seterusnya. Kemudian faunanya yang kita nggak asing lagi ya, babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kita lanjutkan berikutnya. Kondisi penduduk, pertumbuhan penduduk itu min 0,1%, jadi penduduknya cenderung berkurang. Agama besar sebagian besar adalah Shinto dan Buddha. Etiknya etik Jepang, Korea, dan Cina. Ada kesamaan, semuanya bermata sipit dan kulitnya kuning ya. Hanya bentuk fisiknya ya sedikit berbeda. Tapi kalau orang awam itu mengatakan hampir sama ya, kayak orang Indonesia, Malaysia, Filipina. Kalau orang luar yang mengatakan sama itu ya. Yang tahu ya etiknya itu sendiri bedanya di mana. Kemudian untuk usia harapan hidup ini sangat tinggi, wanita 86 dan pria 79 tahun. Itu tentang kondisi Jepang ya. Kondisi alam yang berpengaruh pada keadaan penduduk. Berikutnya kita sambung lagi pada Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara di belahan Amerika bagian bagian utara ya, bagian utara. Ini tahu kayak gini langsung. Dicek kelihatan nggak? Ya, kita ulang, Amerika Serikat salah satu bagian dari Amerika belahan utara. Ada 3 negara besar di sana, Kanada, ini Kanada, yang kedua Amerika Serikat yang di tengah, dan yang paling selatan adalah Meksiko. Untuk Amerika Serikat itu ada kekhasannya. Kekhasan Amerika Serikat ya, kekhasan Amerika Serikat. Kekhasan Amerika Serikat ya. Ini patung apa ya? Yang biasa ke Surya Yuda mesti tahu. Apa Jel? Iya, patung Liberty ya, patung Liberty. Ya. Kemudian bawahnya ini makanan anak-anak muda ini. Ya, kalau orang tua kayak saya, Mbak Vinda ya pikir-pikir mau makan seperti ini sih enak ya, tapi rasanya kalau orang tua ini perut Jawa nggak pas. Apa ini namanya burger, Mbak? Iya, burger. Ini ya, ini khasnya Amerika Serikat. Ya, baik. Letak Amerika Serikat 24 derajat
33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara, dan 172 derajat 27 menit bujur barat sampai dengan 66 derajat 51 menit bujur timur. Nah, ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rujiman tentang garis-garis bujur. Ya. Kalau kita lihat di sini berarti kita langsung, oh ini berarti iklimnya adalah iklim subtropis sampai dengan iklim sedang ya. Ini ada yang dingin. Batasnya sebelah utara Kanada. Nah, sebelah barat Samudra Pasifik, sebelah timur Samudra Atlantik. Kemudian sebelah selatan, ini tadi saya sebut ya, negara Amerika Utara yang paling selatan adalah Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba. Ada satu negara bagian Amerika Serikat, USA, yang terpisah, yaitu Alaska, terletak di sebelah barat Kanada. Pakai ini, nggak bisa? Pakai ini. Bisa kok. Sebentar. Dari selatan. Sabar ya. Dari ini tak matikan dulu. Enggak usah pakai tuding. Oh iya. Ya. Baik, iklimnya saya ulang lagi. Kontinental karena berdasarkan letaknya di daratan ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, ini iklim gurun kok salah. Yang ditanya iklim berdasarkan letak astronomis. Nah, kalau ini kontinental berdasarkan letaknya ya di perairan atau di daratan. Ada gurun, ada iklim kontinental, ada iklim laut. Kalau berdasarkan astronomis ini iklim sedang. Kemudian iklim Mediterranean ya juga letaknya. Kemudian iklim subtropis dan iklim dingin ini berdasarkan letak astronomis. Kita lanjut bentuk muka bumi. Kalau Amerika Serikat kita bayangkan ini pegunungan yang terkenal, Rocky Mountains atau pegunungan Rocky. Di sebelah barat, kemudian pegunungan Appalachia di bagian timur. Nah, kalian tahu kan Indonesia itu kan antara diapit sirkumpasifik dan sirkummediterranean. Nah, sirkumpasifik ini awal ini. Pegunungan Rocky mulainya. Kemudian ada Great Plains, ada sungai yang terkenal, ya, sungai Mississippi dan sungai Missouri. Ini terkenal perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat, ya, revolusi Amerika. Sungai ini ya. Kemudian danaunya ada danau Michigan, Huron, Superior, Erie, dan Ontario. Semuanya danau-danau besar. Geologis berdasarkan kondisi alam, ternyata Amerika Serikat itu kaya akan bahan tambang. Meskipun kaya akan bahan tambang, tapi karena kebutuhan, tapi karena juga ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, mendapatkan keuntungan, Amerika Serikat pun bekerja sama dengan negara-negara lain seperti minyak bumi dengan negara-negara Arab ya. Dengan Indonesia itu kamu tahu kan, meskipun Amerika itu menghasilkan emas, tembaga, tapi kan di Indonesia ada PT Freeport itu. Ini ya itu bagian dari ekonomi globalisasi yang tidak bisa terelakkan. Siapa negara yang kuat, mampu sumber daya manusianya, mampu modalnya, maka akan menguasai dunia. Nah, supaya Indonesia itu bisa seperti itu ya, salah satu jalannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bukan hanya sumber daya manusia secara intelektual saja, tapi juga moral, sikap. Nah, ini. Kemudian dataran yang luas dan subur. Amerika Serikat. Meskipun negara maju, tetapi tidak 100% itu hasilnya dari industri. Banyak juga dari hasil-hasil pertanian. Jagung, apa ini bunda yang sudah diolah popcorn ya, popcorn itu kan khas sana pertamanya ya. Sana. Kemudian ada istilah koboi, tahu koboi kan?
Ko itu kan sapi, boi itu kan anak. Secara bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ini bahasanya Hita, anak Madukoro, halo Hita ya. Itu cah angon, tapi kan keren, koboi. Itu aslinya. Iya, kalau di sini angon ya seperti itu, kamu lihat bahwa betul jalan kaki. Nah, kalau sana angonnya enggak, pakainya kuda. Pakainya kuda. Namanya apa ya? Koboi itu apa ya? Yang pakai kuda, pakai kuda, kan sering di film-film. Iya. Saya ingat itu Presiden Amerika Ronald Reagan itu dulu bintang film yang biasa memainkan sebagai koboi. Bisa jadi presiden itu ya. Kamu belum lahir mungkin. Nah, kemudian keadaan penduduk. Jumlah penduduk termasuk 5 besar di dunia ya. Kan Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Peringkat 3. Pertumbuhan penduduknya 0,8% sedang ya. Ini tahun 2015. Mungkin sekarang sudah beda datanya. Etniknya, nanti tentang etnik secara khusus ada pelajaran tentang dinamika kependudukan. Sehingga di sini saya sampaikan permukaan saja. Indian seperti apa, Eskimo seperti apa, kulit putih, hitam, dan Asia. Ini multiras lah di sana. Orang Indianya ada, orang Asianya ada, orang kulit hitamnya ada. Bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya? Tunggu nanti masalah dalam dinamika kependudukan. Ada orang Eskimo yang makanan sehari-harinya harus mengandung lemak karena daerahnya dingin, daging. Kalau daging kita nggak setiap hari, tapi orang Eskimo setiap hari. Orang kulit putih kenapa bisa datang ke sana? Tunggu tanggal mainnya, dinamika kependudukan. Ini di dasarnya saja. Mata pencaharian termasuk sebagai negara maju sangat variatif dari yang kantoran, manajeran, profesional, teknik, sampai dengan ini pertanian, kehutanan, perikanan. Sedikit saya cerita ini. Saya sekolah tahun 90-an ya, 90 ya udah di perguruan tinggi 91, 92. Kamu udah lahir apa belum? Waktu itu ada salah satu negara maju disampaikan ya S1 sarjana langsung kerja di pertanian. Dalam arti ya tani gitu, di perikanan. Itu tahun 90-an negara maju sudah seperti itu. Tapi di Indonesia ini kan baru akhir-akhir ini aja tahun 2000-an, 2010 ke sini para sarjana langsung terjun ke bidangnya. Ya. Tidak harus di kantoran. Tapi ini di negara maju tahun 1990 akhiran itu sudah. Sedangkan di negara kita kan baru ya 10 tahun ke belakang inilah baru seperti itu. Ya memang itu dinamikanya seperti itu. Kita lihat ya nanti kita jelasnya di dinamika kependudukan aja. Ini hanya kondisi alam. Dengan kondisi alam yang seperti itu maka mata pencahariannya bervariasi dari yang kantoran, profesional, teknik, manufaktur, transportasi, keahlian, jasa sampai dengan pertanian, kehutanan, perikanan. Ya, itu Amerika. Sekarang kita jalan-jalan menuju ke Inggris. Ini anak laki-laki mesti ngerti MU. MU itu nama apa MU? MU nama apa? Bu, ini aja Bu. Saya orang biasa biar suaranya. Ini ya yang bukan. Ini Mbak. Udah ya. Ya, MU nama apa ya MU ya? Ini anak laki-laki biasanya tahu MU. Bola. Langsung bola langsung dandang keluar. Tadi nggak keluar pada bola MU langsung memunculkan diri. Yusuf juga ini Pak Udi MU. Nah, kita tahu Inggris itu memang negara bola. Kalau saya katakan negara bola, kita lanang-lanang pada muncul. Wah, itu. Iya. Nah, itu Inggris ya, Inggris. Inggris itu terkenal bahasanya ya, sampai di Indonesia itu kan termasuk salah satu mata pelajaran wajib yang ada. Inggris itu terkenal dengan angkatan
lautnya yang hebat. Baik, kita lanjut. Inggris. Kalau melihat seperti ini, berarti Inggris negara kepulauan apa daratan ya? Misalnya orang sing bayar ya. Halo? Kepulauan apa daratan anak-anak? Daratan. Daratan. Kepulauan, Pak. Kepulauan. Kalau Amerika tadi apa Amerika? Daratannya luas. Jumat esok, Jumat Kliwon. Negara? Kita lanjutkan lagi. Khas Inggris. Nah, ini kalau ini yang tadi saya cerita bola, anak laki-laki yang langsung pada muncul. Kalau ini anak perempuan. Ini khas Inggris ini. Makanan suka yang apa itu? Cip-cipan. Namanya apa sih, saya kurang tahu ini. Apa Mbak Winda ini? Ini makanan aneh lah ya. Nah, ini Inggris khasnya ya. Baik. Nah, kalau bagian Eropa maka Inggrisnya ini. Perairan Inggris termasuk salah satu perairan yang padat, keramaian yang ramai di dunia ini. Ya, letak Inggris 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Berarti ini iklimnya apa? Iklimnya? Yang lain boleh jawab. Iklimnya apa? 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Iklimnya? Tetap itu ya, Bu. Ya kan tergantung mereka mau dinyalakan atau enggak. Coba dibuka aja suaranya, tapi yang musikan suaranya ditutup ya. Iya, masa kayak patung meneng kabeh. Kita ketemu seminggu sekali malah apa soundnya dimatikan. Ya, patung ketemu patung kok. Ya, kan perlu kita komunikasi lah gitu ya. Ya, kecuali yang musikan itu dimatikan. Jadi saya nggak bisa ngontrol satu-satu, tapi saya minta kesadarannya. Oke, Queen dinyalakan Queen ya, Queen. 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara berarti iklimnya apa, Queen? Queen Azhara. Iklim laut. Kalau berdasarkan letaknya betul iklim laut. Tapi kalau berdasarkan astronomis iklim subtropis. Satunya lagi. Tropis. Oh, tropis terlalu dekat dengan garis khatulistiwa yang semakin jauh. Ya, yang apa? Iklim sedang. Mantap, iklim sedang. Ya, belajar lagi ya, Queen. Tapi saya senang kamu kerja keras, tidak bisa jawab terus. Nah, ini berarti kan kerja keras ya. Semangat. Bagus. Iklim sedang. Batasnya utara, ada Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Nah, kalau Samudra Atlantik, penggemar film mesti tahu ini. Film apa? Titanic apa Titanic? Titanic ya, Titanic ya. Merupakan kapal terbesar. Pemiliknya sampai mengatakan kapal ini tidak akan celaka, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Nah, makanya orang nggak boleh sombong di tengah jalan langsung nabrak karam di Samudra Atlantik, Titanic ya. Ya, baik, di barat ada Irlandia dan Samudra Atlantik. Dikelilingi laut kayak Indonesia ini. Sebelah timur ada laut utara, sebelah selatan ada Selat Inggris, Selat Channel. Nah, ini ya salah satu perairan yang ramai di Selat Inggris. Nah, iklimnya tadi sudah dijawab dengan bagus oleh Quina, iklim sedang, iklim laut juga dijawab. Iklim laut kan karena letaknya ya. Ini di daerah kepulauan, di wilayah kepulauan, di wilayah kepulauan, sehingga iklimnya iklim laut. Bentuk muka bumi, bagian utara bergunung-gunung, bagian timur dan selatan berupa dataran rendah yang bergelombang. Berarti ini reliefnya relief kasar, relief tidak rata, berbukit-bukit. Nah, kamu boleh membayangkan kalau belum ke Inggris ya, mikir kayak Bawedan, Pejawaran. Oh, seperti itu ya. Boleh membayangkan kan boleh saja. Belum pernah ke Inggris. Nah, seperti itu ya. Bahkan di Dieng pun itu ya suhunya mendekati Inggris itu.
Pada musim-musim tertentu turunnya salju. Kasihan petani kentang kalau saljunya turun. Kamu boleh membayangkan ini mumpung jalan-jalan ke Inggris gratis. Lanjut. Nah, keadaan penduduk, jumlah penduduknya tahun 2015 65,1 juta jiwa. Berarti kurang lebih 2 kali lipatnya penduduk Jawa Tengah ini. Jawa Tengah kalau nggak salah 29 sampai dengan 30 juta. Kalau nggak salah ya, pertumbuhannya 0,4%, Amerika 0,8%, Jepang min 0,1%. Nah, ini contoh dari negara-negara maju pertumbuhan penduduknya rendah. Nah, etniknya bangsa Ket dan bangsa Jerman. Penduduk kulit putih, Asia kulit hitam. Untuk secara rinci etnik nanti pada dinamika kependudukan. Mata pencahariannya juga bervariasi dari perbankan, industri pertambangan. Kayak Amerika pertambangan juga menonjol juga di sektor pertanian dan perikanan. Jadi kamu jangan membayangkan kalau di negara maju ya di industri semua, ya di pertambangan semua, enggak. Bahkan pertaniannya pun itu maju. Ya, pertaniannya maju. Bahkan kalau di Belanda, saya sih belum pernah ke Belanda, tapi kebetulan pernah diceritani orang yang pernah ke Belanda. Mudah-mudahan satu di antara kalian ada yang bisa ke sana besok-besok. Itu nuansa pedesaannya di wilayah-wilayah tertentu itu terasa sekali. Begitu betul atau tidak nanti buktikanlah kalau ke sana. Itu anak-anak untuk materi hari ini. Kita belajar tentang Jepang, belajar tentang Amerika Serikat, dan belajar tentang Inggris. Kalau Jepang, kita simpulkan bersama-sama merupakan negara kepulauan. Kalau Amerika Serikat merupakan daratan, ya, daratan besar. Inggris juga merupakan negara kepulauan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian juga untuk dipelajari hasil-hasil sumber daya alamnya. Itu saja untuk hari ini. Kemudian tugas nanti tetap karena ini pertama kali kalian menggunakan Google Classroom, nanti tetap saya backup pakai PA. Intinya dikerjakan yang pakai Google Classroom ya Google Classroom ini belum tak buka ya. Nanti habis ini termasuk absennya nanti saya perpanjang nggak jam 9. Saya perpanjang 15 menit lagi, jadi 9.15. Begitu ya anak-anak, terima kasih. Ada 146 anak yang bergabung, dan yang absen lewat chat ini belum nyampe 146. Baru 100 berapa ya, jangan lupa ya. Itu saja dari saya, sukses untuk kamu. Kemudian tugas, nanti ada tugas berupa tugas mandiri terstruktur. Waktunya dikumpulkan sampai dengan hari Rabu. Pekan depan kita akan belajar tentang negara Mesir dan Australia. Dipelajari ya. Itu saja. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak kendala. Nggih. Ya, kacamata. Ya, sebentar, Pak. Ya, absen dulu bagi yang belum absen. Absen dulu. Jangan kebanyakan absennya, cukup sekali aja. Ya, bentar ya. Kak Tono, materinya di PowerPoint nggak? Hah? Ikut sih. Kangen udah kangen Kak Tono kan. Ya, yang jangan serius. Pak. Oh iya, Gimana? Materinya Ya. udah paskan. Ini. Ya. Nih, ke Ya. bawah.
Oh, Apa? bawah ya. Nanti videonya bawahnya.